Shalom. Puji Tuhan untuk hari yang baru. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus terus menyertai kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bacakan 1 Korintus pasal 15 ayat ke-20. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Alkitab menyebutkan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dasar berita Injil yang kita sampaikan, bahwa kita percaya kepada Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan disebutkan bahwa kebangkitan Kristus merupakan sulung dari kebangkitan. Apa artinya? Alkitab menegaskan bahwa tiap-tiap orang kepunyaannya akan dibangkitkan pada saat kedatangannya kelak. Dan itulah kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebut sebagai milik kepunyaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil yang kita beritakan adalah berdasar kepada kebangkitan Kristus. Itulah iman kita, iman kepada kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus merupakan penyempurnaan karya keselamatan Allah bagi orang-orang yang percaya. Karena itu dasar iman kita adalah percaya kepada Yesus yang telah bangkit, yang juga akan membangkitkan kita pada saat kedatangannya kelak yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Injil yang kita beritakan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan dasar percayanya adalah percaya kepada Kristus yang telah bangkit. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Injil tidak dapat dibatasi oleh kuasa atau usaha manusia, karena kuasa Tuhan sanggup untuk menembus setiap keterbatasan atau penghalang yang dibuat oleh manusia. Kuasa Tuhan sanggup untuk menembus, dan itulah kekuatan berita Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa peristiwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa sungguh kuasa Allah tidak dibatasi oleh ruang atau oleh waktu, oleh pintu yang terkunci pada waktu itu. Karena sesudah saat Yesus sudah bangkit, maka dikatakan tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka, di antara para murid yang sedang berkumpul dalam ruangan yang terkunci pada waktu itu. Yesus tiba-tiba hadir di tengah mereka dan menunjukkan kuasa kebangkitannya, menunjukkan bahwa dia lebih tinggi daripada kekuatan-kekuatan alam semata. Pintu yang terkunci tidak ada artinya, karena Kristus dapat hadir dimanapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ini menunjukkan kuasa Tuhan yang sungguh ajaib, kuasa Tuhan yang dapat menembusi segala sesuatu. Tuhan menolong kita untuk kita sungguh tetap yakin bahwa dalam situasi yang sulit bagaimanapun, kita dapat menghadapi masa ini bersama dengan Tuhan. Tuhan dapat terus bekerja dan Injilnya tidak dapat dibatasi. Itu disebutkan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam pertolongan Tuhan,
dengan kekuatan Roh Allah yang tidak nampak, namun kuasanya nyata. Dan dalam kekuatan Roh itu jugalah yang menolong kita untuk berperang bersama dengan Tuhan dalam peperangan secara rohani. Dan kita juga diajar terus-menerus tiap-tiap hari oleh kekuatan Roh yang sama. Itulah Roh Allah yang sudah dilimpahkannya di dalam hati kita saat kita menjadi orang yang percaya dan menerima Dia. Roh itulah yang terus-menerus membimbing kita, menghibur kita saat susah, menguatkan kita saat lemah, meneguhkan kita saat goyah. Roh itu yang menjamin akan terus menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Tetaplah tinggal di dalam Dia dan tetaplah mengandalkan Dia. Hidup kita sangat bergantung kepada Tuhan. Hidup kita sangat bergantung kepada kekuatan Roh Allah. Dengan tetap tinggal di dalam Dia, maka kehidupan kita akan penuh dengan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah sulung kebangkitan. Engkau Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan inilah berita yang menyelamatkan dunia. Inilah berita yang juga menjadi iman kami, bahwa kami pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus pada saat kedatangannya kedua. Orang-orang yang mati di dalam Dia akan dibangkitkan. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh dikuatkan dengan terus memahami bahwa Engkau yang telah bangkit itu, Engkau bersama dengan kami, dan dalam Roh yang telah Engkau berikan kepada kami, Engkau bekerja secara ajaib untuk dunia ini, untuk berita Injil saat disampaikan, membuat hati orang terbuka, menyadari dan terbuka untuk menerima Injil keselamatan. Berkati hari ini lagi Tuhan, kehidupan kami, untuk kami terus kuat di dalam Tuhan, untuk kami terus mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan yang ajaib. Berkati juga pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di segala tempat, memberkati kehidupan para hamba-hambamu, memberkati semua bentuk pelayanan untuk menyuarakan suara Injil. Dan kami sungguh percaya bahwa kuasa Injil tidak dapat dibatasi oleh kekuatan apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyatakan anugerah-Mu yang menyelamatkan itu melalui semua pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, permuliakan nama-Mu dalam hidup kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.